Sementara itu, pengelola Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo memprediksi peningkatan jumlah penumpang libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Kenaikan bahkan diperkirakan mencapai 70% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Tren kenaikan jumlah penumpang di Bandara Internasional Juanda sudah terjadi selama beberapa pekan terakhir. Tren ini akan terus naik ketika masuk pada libur Natal dan Tahun Baru. Terlebih sudah tidak ada lagi aturan pelonggaran pelaku perjalanan menggunakan pesawat. Menurut Yuristo Ardi, Stakeholder Relation Manager Bandara Juanda, diperkirakan kenaikan Nataru tahun ini naik 70% dari tahun lalu. Dari data Posko Nataru tahun lalu, Juanda melayani lebih dari 368.000 penumpang atau rata-rata 20.000 penumpang per hari. Tahun ini diperkirakan ada lebih dari 627.000 penumpang dengan rata-rata 35.000 penumpang per hari. Ya, yang pertama tentu karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa di periode Posko Nataru ini tidak ada pembatasan pergerakan atau mobilitas penumpang. Lalu yang kedua, kalau dilihat dari traffic mingguan selama Desember ini, memang sudah terlihat kenaikan jumlah penumpang setiap harinya. Jadi kalau di rata-rata selama 2 minggu ini ada kenaikan sekitar 14% dari minggu pertama Desember sampai minggu kedua kemarin sebelum pelaksanaan Posko. Dan prediksi kami mendekati hari H akan semakin tinggi. Puncak pergerakan penumpang diprediksi terjadi sehari sebelum Natal atau tanggal 24 Desember 2022 dengan perkiraan lebih dari 40.000 orang. Sedangkan puncak kedua diprediksi terjadi 1 Januari 2023 dengan perkiraan lebih dari 42.000 orang. Yuris menegaskan sudah berkoordinasi dengan maskapai untuk menambah jumlah personil di wilayah check-in agar tidak terjadi penumpukan. Baru maskapai Citylink yang mengajukan 2 penerbangan tambahan. Sementara itu, sejumlah penumpang bersyukur pemerintah tidak membatasi mobilitas manusia pada libur Nataru kali ini. Meski begitu, mereka meminta pelonggaran ini tidak dilakukan tanpa batas. Pasalnya, COVID diprediksi naik lagi karena aktivitas Nataru. Syarat vaksin diharapkan bisa mengurangi risiko pelaku perjalanan ketika tertular virus COVID. Kalau dulu kan masih harus ada proses-proses yang lain, tapi sekarang cuman misalnya udah vaksin, menunjukkan sertifikat vaksin, terus ya udah gitu bisa masuk ya. Kalau bisa nggak sampai bebas 100% gitu, karena COVID kan masih kayak agak naik. Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan warga secara nasional mencapai 22,4% dari populasi atau setara dengan 60,6 juta jiwa. Sejumlah daerah wisata di Jawa Timur patut waspada sebab 72% dari angka itu merupakan warga yang berlibur ke daerah wisata. Kasus baru di provinsi ini pun mengalami tren kenaikan. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur.